Ini si Risman ini yang pengen ngegas tadi tentang Oke, ini, ada tentang Batur, corona. Batur. Halo Risman, Suaranya jelek, Ris. selamat datang di Suaramu Podcast. Halo. Ya, Selamat datang di Suaramu Oke. Podcast. halo. Gimana Risman, sehat? Ya, hari ini sehat. Semoga nggak ada yang terjadi apa-apa lah. Amin. Amin. Amin, amin. Man, Gimana kabarnya di daerah Risman? Apakah termasuk zona merah atau gimana? Belum ada sih, belum ada suspek di sini. Jadi ya, alhamdulillah. tapi tetap ya man, stay at home. Ya, Yoi. Gimana Risman kerja? Iya. Libur? Tetap kerja, cuman kita kerja di rumah. Udah kurang lebih udah hampir 2 minggu lah. Nanti juga WFH ini ya, kalau wabah ini udah keadaan udah normal lah, mungkin kita udah bakal balik lagi kerja seperti biasa gitu. Man, kita tadi udah berbincang juga sama Aji. Aji kan lagi di Korea, kita membandingkan gitu antara kasus di Korea dan di sini di Indonesia. Social distancing itu menurut Risman udah apa ya? Udah nerap nggak sih? Kalau menurut saya sih belum sih ya. Karena gimana ya, Sok atuh Ayo, ngegas. orang ngegas, Bos. Ayo, siap ngegas ya, Bos. aduh, gimana ya, orang Indonesia tuh bebal nggak bisa dikasih tahu. Jadi gini ya, Seru nih. stay at home tuh ya udah, diam di rumah gitu, nggak usah kemana-mana gitu. Kalau misalkan gini kasusnya, oke? Misalkan dia ojek online misalkan, ataupun pekerjaan apapun yang emang dia nggak mengenal itu yang namanya work from home, oke? Nah, ya udah, kalau misalkan kalau gitu, balik kerja, mandi, diam di rumah, nggak usah kumpul-kumpul sama tetangga gitu. Ya udah, diam di rumah. Jadi maksudnya yang udah keluar, udah keluyuran gitu kan, jangan apa namanya, jangan berinteraksi sosial gitu man ya. Ini buat netizen semua nih. Ini Nih kalau misalkan ngeyel nih. Oke. kalau udah balik dari luar, kalau misalkan emang gawat, kalau misalkan oke lah, kalau lu nyari duit gitu ya, ya udah balik ke rumah, lu diam di rumah, nggak usah tuh keluar buat nongkrong, buat ngopi. Nah, ngapain emang? Paling nongkrong juga ngobrol-ngobrolnya itu aja, nggak ada lagi kan. Nah, tuh, jadi emang orang Indonesia tuh bebak, susah dikasih tahu. Nih ngomong-ngomong, Risman ngegas ini emang ada pengalaman tersendiri gitu man? Ada nih, pasti ada nih, nggak mungkin nggak nih. Enggak, maksudnya oke, badan kamu sehat, ya. Tapi itu kan bisa jadi inang si virus itu. Nah, terus kamu balik ke rumah, orang di rumah kena imbasnya dari itu, ya dari virus itu, ya itu bisa menular gitu ke orang-orang rumah gitu. Ya kalau misalkan kamu misalkan lu mikirnya pinter gitu ya, gobloknya nggak ke otak gitu ya. Ya udah, lu pasti diem di rumah. Kalau misalkan, gimana dong, bosan? Ya sama bos, kita juga bosan bos. Semuanya, Bos. Kata siapa nggak bosan? Ya kita juga bosan bos. Ya cuman kalau misalkan mau keras kepala gitu, mau tetap nongkrong terus tetap keluar gitu, sama aja bohong, nggak akan beres-beres ini gitu. nih, bentar. Gue baru inget nih, ada nih. Kemarin kan lihat berita nih, yang mudik ternyata kok malah ramai ya. Jadi ada yang dia curi start mudik duluan. Oh ya.
ada Iya, yang iya. wawancara nih, lihat kan ya, mungkin teman-teman ada yang lihat nih. Kenapa? Ya bukan. Di India Nggak, aku lihat. kan? Bukan di Bukan, sini di mudik. Boyolali gitu. Mudik. Bentar. Jadi dia tuh mudik, ditanya sama jurnalis. Kenapa mudiknya dicepetin gitu? Dia alasannya, ya karena ada corona, takut nanti gak bisa mudik. Jadi sekarang kan masih bisa mudik. Emang lu pikir virus ikut libur, goblok? Nah, itu salah satu contoh yang gobloknya tuh. deh. Gobloknya tuh udah Emang sih. kan di otak gitu. Emang dia tuh libur gitu, libur bener libur. Iya Terus libur. virus libur, ikut libur gitu, virusnya enggak. Heran deh. Oke. Gak ngerti, sumpah Terus ngerti. ya ini juga mau cerita ya, maksudnya kakak pada kerja di luar kota ya, dan kebetulan kalau nggak salah dua-duanya udah WFH. Tapi terus tadinya dia mau balik nih, Bandung. tadinya dia mau balik ke Bandung, tapi ya terus ya udah, demi kepentingan bersama, maksudnya saya selalu sama mama gitu bilang, maksudnya iya, maksudnya lagi Darurat keadaannya bisa dibilang. ya lagi gini gitu, mending gak usah balik dulu, maksudnya ini kan taruhannya sama nyawa orang lain gitu, orang di sekitar kamu gitu. Benar-benar. Kalau misalkan tetap maksain gitu balik gitu kan, kasihan maksudnya orang-orang yang di sekitar kamu misalkan. Kita juga nggak tahu kan saat ya kan, saya fit terus emang saya misalkan negatif banget, tapi kan nggak tahu pas di jalannya sama siapa, terus kita juga belum saya sendiri belum tahu jelas pastinya gitu si corona ini lewat penyebaran virusnya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan kita naik angkutan umum terus kita udah megang apa, terus gak sengaja ngucek mata, terus nempel ke itu, terus misalkan di belakang ada yang batuk, ada yang bersin, kan kita nggak tahu gitu. Jadi ya dengan terpaksa ya Man, walaupun ya ini adalah kesempatan kita untuk kumpul keluarga, tapi ketika ada salah satu keluarga kita di luar kota gitu kan, itu ya yang terbaik adalah ya nggak pulang dulu gitu, karena ada juga sih yang mengatakan bahwa kalau misalkan ada suatu wabah di suatu tempat, sebisa mungkin kalian tidak boleh meninggalkan tempat itu gitu. Pernah baca. Iya. Tuh hadis deh kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu. Gimana? Kalau tidak salah. tadi yang saya lihat mungkin di berita sekitar 1.200 orang lebih udah positif corona di Indonesia. Nambah lagi. Yang Iya udah 1.000 sekarang. ya, Enggak, maksudnya kemarin 29 1.100 gitu kemarin tuh. Aku mau ngomongin virus corona 29 Maret 2020. Negara yang terjangkit 201 negara, kasus terkonfirmasi 575.444, kematian 26.654, dan Seluruh di dunia itu, Indonesia yang positif di global ya. Di Indonesia yang positif 1.285, yang sembuh 64 orang, dan yang meninggal 114. Oh. Ini persenan yang meninggal lebih banyak Daripada yang sembuh. ya. nah, ini yang ditakutkan adalah artinya dalam beberapa minggu ke depan mungkin jumlah yang positif lebih besar daripada mungkin ya ini baru apa ya, semoga lah ya, baru prediksi bisa melebihi dari Italia. Iya. Jangan Man, ih, serem. Jangan ya. Yang ditakutkan kayak gitu. Nah, terus yang tadi saya omongin tuh yang buat teman-teman yang suka pada nongkrong nih, yang pada nongkrong nih, tuh lihat kasus di Italia gitu. Terus jadi contoh. Iya, maksudnya lu jangan pada bebal lah gitu, jangan pada Ngeyel.
kepala gitu. Oh ya udah. Oh iya, bentar ya. Yang bedakan kepala gitu. Keadaannya kayak gini. Oh ya, kirain nggak dia ituin. Tapi Ya, kalau aku off dulu ya. ya Gin, Oke. Silpi mau masuk katanya. Ya, aku off dulu ya. Ya, makasih ya, Pokoknya Gina. teman-teman jaga kesehatan. Amin. Dah. Jaga kesehatan Oke, semuanya. bye. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Oke. Ya. Hidup Indonesia. Sehat. Iya, yang kita ketakutan adalah jadi saudara kalian tahu orang yang menjelaskan. Ya itu. Ya kita Tapi usah ya man itu ya kita takutin ya harus sih gitu untuk meminimalisir juga gitu ketakutan itu, daripada kita hanya bersantai-santai gitu kan. Ya udah ada contohnya gitu kan, Italia. Halo Silpi, seperti itu model. Assalamualaikum. selamat datang di Suaramu Podcast Silpi. Ya, halo. Saya. Nggak video call soalnya ini poek. Oh, lagi podcast. Yes, ini udah rekaman udah 1 jam lebih lah. Nah mungkin ntar kelanjutannya masuk ke daerah-daerah pemukiman warga. Yang saya harapkan sih kayak gitu, ada karantina wilayah itu. Iya sih. Misalkan Nah, itu. Bandung dan sekitarnya sih udah paling bener sih itu. Tapi beda ya man antara di kota sama di apa namanya? Antara di kota sama di pedesaan gitu. Di kabupaten kan. Kabupaten. Iya, maksudnya pedesaan gitu. Kalau misalkan di kota kan itu pasti aktivitasnya banyak tapi bisa dikendalikan orang-orangnya gitu. Tapi kalau misalkan di pedesaan kan yang masih masih bertani dan sebagainya itu kan nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Tapi ya itu ada yang bandel juga gitu, ada yang nggak nurutin social distancing ini. Nah itu yang kehel teh gitu, masih ada yang nongkrong. Cuman Iya, mungkin ini terus juga kan sih masuk. karena sosialisasinya kurang mungkin sih. Soalnya kan sosialisasi. semua orang pegang HP juga kan. Iya. Kalau Terus kan kita kan dari handphone gitu. termasuk suami aku kan kerjanya kan polisinya tuh bisa social distancing juga gitu. Nah, Beda cerita sih itu mah. itu tugas mereka. Dokter, polisi sama TNI. Iya. Nuhun. dokter, TNI, Polri, Nuhun pisan, perawat. tuh. Nah, Pi tadi Ya, Ipi kan baru gabung tadi kita udah ngobrol sama Aji juga, sama Gina juga. Tadi kita membahas tentang perbedaan antara penanganan di Korea itu seperti apa. Tadi Aji juga cerita. Terus menurut Silpi warga Bandung asli gitu melihat perkembangan sekarang penanganan kasus corona ini seperti apa? Kalau kata aku penanganannya sangat kurang. Wow, se-ekstrim itukah menyimpulkan sangat kurang? Aku mah pengennya kayak di luar negeri. Jadi kalau misalkan ada yang keluar, sama polisi dipukulin. Cuman kalau orang Indonesia, ketika di India sama rotan dipukulin. Kalau enggak kayak di Malaysia gini pakai drone, Ditembak. pakai gas air mata. Jadi pengennya teh orang-orang teh diem di rumah gitu kata aku mah ya. Kalau misalkan keluar juga, kalau misalkan ada perlu lah kerja atau apa gitu kan. Sedangkan kan kalau misalkan di kita kan kayak ojol kan harus keluar ya, itu nggak apa-apa sih, emang mata pencahariannya ya. Ini mah kalau misalkan cuma buat nongkrong, buat apa gitu, buat yang Bosen nggak penting kayak gitu. keluar gitu, nggak usah keluar aja gitu, ngapain. Oke, menurut kalian nih, menurut Gusti, Risman dan Silpi, solusi konkret untuk mengatasi cicing atau diimah gitu warga teh ngajaredog kumaha tah? Oke, siapa dulu nih? Siapa Gusti, dulu? sok. Satu-satunya cara kita tuh ada 2 opsi aja sekarang karena udah darurat ya. Kita pilih nyawa atau duit. Jadi ekonomi kolaps atau nyawa berkurang banyak, mending mana? Ya pasti milih ekonomi dulu lah. Jadi satu-satunya cara tuh lockdown aja, mau gak mau, tapi pemerintah harus siap ngelontorin APBN ratusan atulah ratusan triliun mah ayam ya. Iya dong. Iya. Jadi
kita lockdown lah, tapi Iya, iya. listrik, internet mau gak mau ya. Kalau nggak gitu ya gimana lagi? Kalau nggak salah, Iya. Gus kalau nggak salah, kalau misalkan negara itu melakukan lockdown, itu ada kewajiban juga ya dari negara. Ya, ya, Undang-undang itu, undang-undang ada mencantumkan itu. undang-undangnya, ada. Heeh. Ya, nanti Nah cari itu aja. mungkin ya pertimbangan pemerintah. Sebenarnya udah mutlak. Keharusan itu kewajiban. Oke, Risman, naon tah? Iya, lebih kayak tadi yang hampir sama sih kayak Gusti gitu. Lebih perspektifnya gitu. Terus biaya listrik, misalkan biaya cicilan, biaya listrik, dan biaya maksudnya yang biaya yang memberatkan ekonomi kita itu Diringankan. ditunda dulu gitu sampai misalkan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, terus pas bilang ya kita kan nggak dapat uang dan lain-lain, gimana? Ya kita juga sama gitu. Kita juga ekonomi, maksudnya pendapatan kita saat ini gitu ya, kita WFH itu kecil gitu, nggak sebanding sama pas kita lagi normal gitu. Iya. Nah terus yang tadi Gusti yang tadi bilang tuh, jadi si pangan tuh pemerintah harus harus ngasih ke masyarakat gitu. Dan misalkan kayak gimana caranya ya mungkin kayak tentara jadi yang mendistribusikan si pangan untuk Iya. masyarakat. Pi, gimana Pi? Langkah konkret untuk mengatasi corona. Pengennya diperketat keamanannya kayak gitunya gitu. Terus pemerintah juga kan harus siap buat ini kan udah jadi pandemi internasional ya, Global. udah jadi Iya, udah jadi jadi ya mau nggak maunya pemerintahnya harus ikut andil dalam hal ini gitu. Jadi disuruh lockdown sedangkan makanan pangan kayak gitu cuman buat orang kaya doang yang bisa beli itu. Pengennya aku mah yang orang miskin juga setara lah gitu, kayak gitu sih. Kayak itu tuh kayak yang video teh gini, yang orang kaya apa gitu terus orang miskin menularkan penyakit cina katanya teh gitu. Statement yang sangat blunder sekali. Sangat Blunder sekali. Blunder Ini tapi mau disebar ya atau enggak ya terserah editor. nggak tahu lah itu mah. Panggilan akrab saya Wancut aja, nggak apa-apa. Biar orang Oke. nyari. Kan ini warga udah dihimbau nih secara langsung gitu oleh pemerintah, secara apa namanya, himbauan, terus sosialisasi juga ke pemerintah. Tapi ya banyak masyarakat kita juga yang apa namanya belum mematuhi benar-benar gitu untuk social distancing, terus diem di rumah. Itu gimana Pak? Ada nggak hukumnya sih? Ada nggak? Menurut penelitian saya nih ya, karena saya kebetulan orang lapangan yang juga hadir di tengah-tengah masyarakat, biarpun masyarakat bukan kadang ya, memang fungsi saya itulah, masyarakat tuh nggak boleh tahu saya siapa. Pada dasarnya gini, kalau secara kemanusiaan untuk Indonesia sendiri ya, karena kita bilang aja lah, secara globalnya negara berkembang, itu kenapa masih banyak yang bebal? Kembali lagi, pasti urusan perut. Di tempat kita ini, saya bilang 80 bahkan hampir 90% kita ini ramenya, apalagi kota Bandung ya, kita bilang kota Bandung aja dulu, nggak usah verbal Jawa Barat. Kota Bandung ini ya 80-90% memang mayoritasnya kan berdagang, apapun itu kan. Nah, mereka punya pikiran kalau mereka nggak keluar rumah, mereka nggak ada dagang, mau makan keluarganya pakai apa, itu kan. Makanya kembali lagi, kalaupun kita aja, kalau secara aturan hukum, kalau kita mau tegas sebetulnya bisa.
Cuman kita kembali lagi kendala kita karena kita negara berkembang. Kembali lagi HAM itu tadi ya. Mau Kemanusiaan. dikerasin juga salah. Kemanusiaan tadi mau dikerasin juga salah. Karena memang sebetulnya kalau buat saya pribadi, kalau saya saklek, ini udah bukan ranahnya persuasif lagi, ya kan? Tapi kalau kita nggak persuasif juga susah. Ya makanya gimana caranya kita dari satuan yang terkecil, mungkin dari Polsek, bahkan dari Paspol sampai Polres, Polda pun kita melakukan penyuluhan setiap hari. Ya cuman dengan harapan ya tetap masyarakat itu mau menuruti, karena bagaimanapun itu untuk mereka, bukan untuk saya, bukan untuk instansi saya, tapi kembali lagi untuk yang menggaji kita ini ya kan, masyarakat kita ini. Ya namun istilahnya karena kita kembali lagi ke budaya Jawa, legowo, setidaknya kita sudah mencontohkan, kita sudah memberitahu, nurut mangga, nggak nurut ya sudah, mau bagaimana lagi. Resiko ditanggung penumpang, karena saya rasa itulah yang sekarang jadi polemik, mau jadi blunder buat kita juga ya kan. Sampai maaf kalau saya lihat di internet itu udah dibilang ya maaf, mungkin ini plesetan sedikit, negara kita ini kan udah dibilang negara minta maaf, udah bukan negara hukum. Ya mau gimana lagi. Kalau kata anak orang Sundanya sendiri mungkin antep biar kerasa dulu, nanti juga baru tahu, oh iya pantas waktu itu dikasih tahu karena supaya gini ya. Itulah Indonesia. Harus diberi contoh dulu, harus harus ada kasus dulu baru ya. Nah kayak gitu. Itu makanya itu yang kami, biarpun sebetulnya sangat kami sesalkan ya, kita harus kasih penyuluhan dulu, tapi ya gimana lagi kalau kayak gitu dianggap kok. Kalau dari segi kemanusiaan sih ya nggak apa-apa, kayak kita masih bekerja di luar gitu. Tapi ya itu awal tadi kata Risman, kalau misalkan udah kerja dari luar ya jangan nongkrong gitu. Nah itu, tapi itu lagi yang susah juga ya gitu ya kan. Nah itu juga sering kita kalau malam patroli gitu, kita suruh pulang pelan-pelan. Ya itulah kembali lagi ya, kalau untuk anak-anak muda ya saya himbau mungkin untuk keluarganya, ya namanya anak muda kan sejatinya pasti ada yang dituakan di rumahnya, anggap keluarganya lah. Mau ya agak lebih keras kasih tahu anaknya, karena bagaimanapun kan namanya seorang anak itu mau umurnya berapapun, apalagi dalam statusnya belum menikah, itu kan masih tanggung jawab orang tuanya. Ya kan? Kalau bisa ya kita tekankan lah sama pihak keluarganya, coba mungkin untuk lagi musim kayak gini ya lebih ketat lah penjagaan anaknya ya kan. Gitu. Tapi ya kembali lagi, mungkin kalau yang tua-tua itu agak susah, agak bebal ya, tapi tetap kita kasih tahu kok, tetap kita sabar gitu, karena gimana pun lagi mereka yang gaji kita mau keras juga saya rasa nggak mungkin juga ya kan, karena nanti banyak juga instansi-instansi lain ngaduin kita, padahal mereka nggak tahu susahnya jadi kita gimana, antara kita mikir kemanusiaan, pekerjaan dan juga keluarga. Nah, itu Pak, pesan untuk podcast listener ini untuk masyarakat luas apa? Kalau dari pihak kami tetap mengimbau, tolong tetap di rumah saja. Kita di sini masih bukan mencoba ya, masih terus berperang melawan penyakit ini demi bukan hanya masyarakat tapi semuanya, termasuk lingkungan kita biar tetap sehat. Mau nggak mau buat kesehatan bersama. Jangan sampai jadi biang kerok atau dianggap biang kerok, dah di rumah aja dulu. Oke, di rumah aja tuh podcast listener ini ada pesan-pesan juga dari Pak Pol. Pesan untuk kita untuk ya sementara ini untuk menjauhi, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, ya salah satunya yaitu di rumah aja. Oke, thank you banget ini Pak Pol dan Bu Silvi. Oke, makasih ya. Oke, Risman, terima kasih juga Risman waktunya. Dan tadi juga sebelumnya ada Gusti dan Gina, ada juga Aji. Mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa didengar juga oleh podcast listener semua dan bisa bermanfaat. Oke. Terima kasih waktunya. Selamat istirahat, jaga kesehatan dan selalu stay at home. Oke, terima kasih Risman. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah itu dia perbincangan gue bareng teman-teman mengenai social distancing.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu yang mendengarkan. Selamat beristirahat untuk kamu yang ingin terlelap, dan selamat beraktivitas untuk kamu yang ingin menjalankan rutinitas. Salam hangat dari gue Taufik. Stay safe and di rumah aja.